Satu kata dari Mas Ismail soal bocornya data RI1 ini. Oh, satu kata. Ya. Lucu. Kita udah ngebayanginnya yang wah gitu. Ternyata bagi Mas Ismail lucu. Kok bisa lucu, Kenapa Mas? lucu? Ini itu kita udah lama tahu bahwa Peduli Lindungi itu memungkinkan kita untuk mengetahui data orang lain, ya. Dan baru heboh, tadi malam pun juga saya hebohin gitu, makanya saya bikin tweetan itu adalah kok bisa ya rakyat mengetahui sertifikat presidennya. Nah, kalau saya misalnya tweetan saya dibilang ini, saya tahu Mas Mardi sertifikat Anda itu nggak akan ramai, Mas. Oh iya. Tapi karena subjeknya presiden baru jadi ramai, makanya lucu menurut saya itu. Kita nunggu harus ada aktor dulu yang kena baru ramai gitu. Padahal itu udah lama gitu. Oke. Mas nyuwun sewu, itu bagaimana kita bisa tahu sertifikat orang lain di aplikasi Peduli Lindungi? Kan ada fitur ya, fitur itu memungkinkan kalau kita tahu nama, NIK, ya mungkin tanggal lahir ya. Terus misalnya kita pengen download sertifikat yang kedua, berarti tanggal sertifikat yang kedua kan? Asumsinya kan hanya orang itu yang tahu kan, gitu. Sama jenis vaksin, ya kan vaksinnya macam-macam. Jadi kombinasi 5 atau 4 ini itu harapannya unik kan gitu. Ya, jadi siapapun kalau tahu itu bisa. Ini dugaan saya nih ya, saya nggak ikut develop ya, tahu ya, saya dugaan saya. Kan orang-orang di desa, karena saya ngobrol sama Babinsa, teman saya juga di Babinsa di daerah, Mas, banyak orang-orang desa itu nggak punya email, petani maksudnya punya email atau nomor telepon. Jadi kalau harus dihubungkan, dilingkan vaksin tadi dengan nomor telepon dan email yang nggak masuk, itu hanya sebagian warga Indonesia aja kan yang bisa diskriminasi kan jadinya. Makanya orang-orang itu minta tolong siapa? Ya ke Babinsa, minta tolong ke saudara, tetangga yang punya kan gitu kalau mau butuh ini sertifikatnya. Tolong dong downloadin, ya masukin gitu. Nah, cuma mungkin nggak kepikiran kan gini, mungkin pikirannya si yang develop itu tanggal dan itu semua kombinasi kan nggak mudah dicari ya. Tapi yang namanya NIK dan nama itu kan udah di mana-mana ya. Tokopedia bocor tuh kan, nah itu ada nama dan mungkin NIK-nya juga. Terus kemudian BPJS itu juga ada. Atau search aja NIK dan nama pribadi di Google. Keluar itu. Ada pendaftaran CPNS, mungkin ada di kabupaten mana, daftar penerima bansos. Oh, itu keluar, Mas. Ya kan? Nah, ketahuan misalnya nih ada orang punya, ada NIK sama nama orang. Kemudian tahu Facebooknya. Tinggal cek aja di Facebook. Orang kan suka pamer ya. Sampean tahu ini ya, NIK dan nama saya gitu. Gara-gara misalnya Mas Ismail diundang ya, tolong dikirim fotokopi KTP. Jadi tahu. Itu social engineering untuk dapat saya. Ditelusuri ya, dijelajahi ya. Lihat aja di Facebooknya Ismail sama ini, tahu kan kapan dia postingan kalau lagi sertifikat vaksinasi. Masukin, dapat Mas. Sampai bisa tahu download sertifikat saya dan kemudian di print atau taruh di HP, masuk ke mall, masuk ke mana, nggak semua kan pakai Peduli Lindungi ya. Karena ada yang masih di pinggiran kayak gitu. Mereka hanya butuh lihat, tolong liatin dong sertifikatnya. Kan liatin aja Mas gitu. Tapi nggak tahu, oh ya ada, udah aja. Dia nggak cek KTP-nya. Nggak cek KTP-nya. Oh namanya Insinyur Joko Widodo. Kok nama sama presidennya sama Mas ya? Ya memang bapak saya kasih nama sama misalnya gitu. Bisa aja kan Mas. Dan itu misalnya yang bawa sertifikat tuh orang misalnya belum divaksin. Bisa kan? Ya itulah kondisinya. Mas, kalau sebenarnya aplikasi model begini tuh keamanannya yang sekarang dilakukan tuh memang keamanan standar atau memang sama sekali nggak ada keamanannya? Ini kan desain Mas. Sebelum masuk ke keamanan itu desain sistem. Di sistem ini sebetulnya didesain untuk apa sih gitu? Peduli Lindungi ini ya kan? Untuk kemudahan apa? Tracing, untuk masuk mall dan keluar masuk ya gitu ya. Atau keperluan apa saja. Kalau tujuannya untuk tracing udah lewat gitu kan, tracing nggak jalan di kita kan. Jadi tracing kasih tujuannya supaya tahu nanti di daerah Anda ada yang positif. Oh udah banyak, anggap aja positif kan gitu sekarang ini ya. Sudah nggak ada lagi pembagian-pembagian itu semua, anggap aja positif. Jadi tracing nggak guna. Jadi kalau kita udah tahu desain kayak gitu, akhirnya kan harus berpikir dari sisi keamanannya. Dugaan saya nih, niatnya kemarin itu lebih banyak untuk ini kan, untuk supaya bisa masuk ke mall kayak gitu ya. Soalnya kan tiba-tiba banget nih, tiba-tiba harus pakai Peduli Lindungi untuk masuk ke mall ya. Belum ada persiapan.
Ya mungkin itu didesainnya itu sangat cepat, belum dites kemungkinan bolongnya kayak tadi, skenario seperti sertifikat Pak Jokowi bisa di-download tadi kan. Udah dirilis, yang namanya publik Mas, langsung tahu kan yang aneh-aneh kan. Ya, jadilah heboh rame. Jadi harusnya hal seperti ini sudah dipikirin dulu Mas. Belum lagi soal keamanan, itu lain lagi ceritanya. Ini kan desain ya, makanya saya tanya di Twitter itu, ini fitur atau bug? Kalau fitur berarti memang didesain seperti itu, makanya saya bilang ini fitur, ini bukan bug, karena memang orang bisa ngedownloadin punya orang lain gitu. Mas Fahmi, ini di aplikasi Peduli Lindungi katanya ada kalimat tidak menjamin penyelenggaraan sistem elektronik Peduli Lindungi tidak terganggu, tepat waktu, aman, bebas dari kesalahan. Ada klausul. Ada klausul begitu. Itu lazim nggak? Nah, itu kan juga menurut itu upaya untuk membebaskan diri ya dari kekurangan-kekurangan ya. Karena tidak mampu membuat sistem yang up to date dan akurat, dan plus ada tambahan lagi. Kalau ada akses ilegal dan merugikan ya, pemerintah dan Telkom kan nggak bertanggung jawab dibilang itu. Ya toh? Itu sangat menolak sebetulnya saya ketika install. Ini nggak ada yang tanggung jawab. Misalnya saya check in ke sebuah mall. Oh, orang tahu Ismail masuk itu dan bocor gitu. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada Mas yang tanggung jawab Mas. Karena sudah dibilang di situ, yang nggak tanggung jawab kan? Iya. Gitu. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita tidak ada pilihan. Jadi makanya dibilang edukasi buat masyarakat. Tolong kalau ada install sesuatu baca dulu term and condition. Saya sudah baca itu term and conditionnya. Saya nggak mau install. Tapi saya nggak bisa masuk mall kalau nggak install kan. Jadi mau nggak mau. Mirip-mirip kita parkir ya. Pengelola dapat tanggung jawab kalau ada kehilangan mobil dan juga isi dalam mobil. Kita nggak ada pilihan lain. Itulah hal seperti ini kan harusnya pada saat desain itu dipikirkan bukan hanya untuk keamanan penyelenggara saja kan, tapi juga keadilan kan masyarakat itu supaya timbul kepercayaan. Ini kenapa ini terjadi? Nah, itu yang pertanyaan. Kenapa berkali-kali kok sampai terjadi seperti ini? Baik. Mas ada info nggak siapa yang mendevelop ini dan yang mengelola? Nggak tahu saya. Ini kan memang awalnya di Kemenkes, kemudian baru beberapa waktu lalu diserahkan ke Kominfo. Makanya barusan Menkominfo bilang, oh ini waktu masih di Kemenkes gitu kan. Nah, jadi maksud saya berarti kalau melihat situasi tadi yang paling bertanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan. Pemerintah, saya nggak lihat di pemerintah. Ini entah Kementerian Kesehatan, entah Kominfo, ini pemerintah kan? Ya. Saya kira kita nggak bisa saling lempar. Ini kan pemerintah lah gitu. Soalnya kalau saling lempar nantinya masyarakat harus ikut siapa gitu kan? Pro Kemenkes, pro Kominfo, atau pro siapa? Ini masalahnya udah pemerintah. Saya kira gitu. Baik. Jadi baik, Mas Ismail. Artinya yang terjadi terhadap Pak Jokowi itu lebih karena kelemahan sistem dari Peduli Lindungi, bukan masalah ada orang yang ngehack dan sebagainya begitu ya? Iya betul. Nggak ada hacking itu, nggak ada itu. Nah, Mas, kalau udah kayak begini, gimana nih kita? Sekarang gini, Mas, ini kan berulang-ulang terus. Saya lihat gini, ada dua kondisi. Pertama, kalau kita mau membangun satu aplikasi, harus ada sesuatu yang kita takutin, Mas. Sehingga kita membuat aplikasi itu sempurna, itu katanya, mendekati sempurna lah paling nggak ya. Dari sisi desain sistemnya, skenario-nya, use case-nya, keamanan datanya. Nah, kalau di Eropa itu ada namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Itu mewajibkan semua pembuat aplikasi yang mengumpulkan data, menggunakan data publik, entah itu swasta, entah itu pemerintah, harus tunduk pada GDPR. Ada aturan-aturannya. Jadi verifikasi dulu mereka ya, lolos gitu ya. Nah, kalau mereka buat aplikasi, begitu dirilis, itu dilihat sama otoritas. Jadi ada otoritas pelindungan data pribadi lah, otoritas GDPR semacam itu di setiap negara sana. Nah, makanya barusan minggu lalu kan, beberapa hari yang lalu, WhatsApp kan kena 1,berapa triliun kan denda ya, atau berapa triliun sekian. Bulan lalu atau beberapa bulan lalu itu Amazon dapat 500 juta euro. Sebelumnya Google-nya gede-gede ya, 50 juta. Kemudian pemerintah juga ada, lembaga pemerintahan di sana juga kena, ada sekitar 2, sekian juta juga ada. Artinya, jadinya mereka kan hati-hati. Takut bikin sistem tuh next-nya itu hati-hati banget, jangan sampai aksesnya. Di Indonesia ada nggak jadi takutin? Nggak ada. Nah itu karena lembaganya belum ada atau bagaimana, Mas? Kita belum punya lembaga itu. Undang-undangnya juga belum ada ya? Exactly, itu masalahnya. Makanya di sini masalah PDP kita itu adalah RUU PDP. Nah, RUU PDP ini yang harus kita kawal adalah
otoritas independen perlindungan data pribadi. Itu yang penting. Jangan sampai otoritas ini ada di bawah pemerintah sendiri. Nah, misalnya di bawah Kominfo atau di bawah siapa? Mestinya bawah Kominfo ya. Jadi kalau seandainya Kominfo itu ada nanti Peduli Lindungi bisa di bawah Kominfo ya. Kemudian ada masalah, masa Kominfo memeriksa Kominfo? Jadi kan ada vested interest, ya kan? Jeruk makan jeruk nantinya. Mas Fahmi, ini harus independen itu. Iya, gitu. Mas, boro-boro badan. RU-nya aja sekarang gelap. Kemana barang itu sekarang? Ya ada sih lagi istirahat dulu kan. Karena tarik menarik soal tadi otoritas tadi. Kayaknya isu utama itu, Mas. Ada yang khawatir juga kalau undang-undang ini dikeluarkan, jadi akan dampaknya kan dendanya lumayan gede. Terus malah kita ribut badannya, otoritasnya nanti ada di mana, siapa orangnya. Nanti untuk kepentingan politik juga digunakan. Ribet Mas kalau di sini Mas. Kalau kayaknya lama sekali itu. Karena kecurigaan terus bawaannya. Oh, ini nanti kaitannya sama DPT, Bro. Mas Fahmi. Iya. Artinya gini, dengan belum adanya undang-undang PDB, belum ada badan yang otoritas untuk yang tadi pengamanan itu ya. Berarti kita nih kalau bicara Indonesia udah kayak hutan rimba aja nih sekarang kalau kita bicara data pribadi. Iya, menurut saya seperti itu, karena itu sudah berulang-ulang juga kan ya kejadian dan nggak ada jerahnya. Ya karena memang nggak ada yang ditakutin gitu. Satu itu, oke. Mas Fahmi, kalau dengan undang-undang yang ada, undang-undang ITE misalnya, itu bisa nggak di tracking bahwa yang bertanggung jawab terhadap kebocoran tuh bisa diproses hukum gitu loh, sehingga ada efek jerah lah. Beberapa bisa, tapi kalau sudah sifatnya kan ada UITE itu kan berarti ada beberapa yang bisa dilakukan lah ya, tapi kan kurang kuat ya kayak kalau saya lihat tuh. Ya, ada juga undang-undang yang sebelumnya misalnya itu kalau nggak salah ketika ada kesalahan itu harus segera lapor, tapi juga nggak dijalankan gitu ya. Oke. Makanya mungkin aspeknya di sini kan aspek siapa yang kan otoritas yang independen ini mengawasin terus, mungkin belum ada. Mas Ismail, tadi saya sempat ngobrol sama Bro Gaib ya, sempat nanya. Mungkin Pak Pemret ingat ya, dari sekian kasus kebocoran data, ada yang tuntas nggak ditindaklanjuti. Maksud saya begini, kita ingin tahu ini karena apa, karena kelemahan sistem atau kesengajaan, dan siapa yang bertanggung jawab itu ada konsekuensinya ya Bro ya. Kalau menurut Mas Fahmi ada nggak yang diproses gitu loh? Saya belum lihat tuh ada ya. Diproses ada, tapi hasilnya seperti apa? Kayak yang paling gede kan BPJS tuh. Belum jelas juga. Ada nggak yang didenda atau segala macam? Nggak, maksud saya gini Mas, ini kan menyangkut data publik ya. Maksudnya lembaga atau badan yang mengumpulkan data ini kemudian bocor kan harusnya ada tanggung jawabnya gitu kan. Berarti kan publik nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya misalnya BPJS gitu kan, atau beberapa waktu lalu ada e-commerce juga bocor begitu kan. Nah ya makanya harus ada kan lembaga tadi, otoritas itu, karena belum ada, jadi masuknya kan gabungan misalnya dari Barreskrim ya kan, kemudian dari yang lain-lain juga bersama-sama. Tapi kan tugasnya kan beda. Barreskrim kan banyak yang diurus. Kan biasanya kan lebih karena ketika ada kriminalitasnya, aspek kriminal gitu. Bahwa ini kan aspeknya bisa jadi bukan kriminal, tapi kesalahan prosedur misalnya gitu ya. Mas Fahmi, memang belum ada. Mas Fahmi, kalau misalnya ini pertanyaan umum aja masyarakat ya. Kalau misalnya kita sudah daftar atau masuk di aplikasi tertentu, kemudian aplikasi tersebut bocor, itu kalau kita uninstall, data kita masih di situ nggak? Atau hilang? Ya, di server kan, masih di server lah. Emangnya kita ngambil data Bendara Karang Taruna, begitu datanya kita ambil, utang kita hilang tuh kan enggak? Jadi begitu kita memberikan persetujuan, udah otomatis data kita tuh di hutan rimba gitu ya? Iya, data-data yang memang mereka bilang ambil. Ketika persetujuan, kamera apa yang diambil, mungkin foto. Terus kemudian yang lain-lain ya dia udah ambil, sudah ada di server sana. Makanya hal seperti ini kan ada di aturan RUU PDP atau di GDPR. Data nggak boleh banyak-banyak yang disimpan gitu. Ini ada gitu. Harus dienkripsi misalnya. Itu banyak Mas, ada sekitar 7. Ada 7 foundation yang harus dilakukan. Nah, itu semua harus masuk. Mas Fahmi, kalau misalnya kita, ini sih pengalaman saya pribadi, misalnya di akun Google ya Bro ya. Itu kan itu ada beberapa data pribadi yang tidak bisa terlihat oleh yang lain begitu kan. Itu memang itu bagian dari sistem keamanan ya? Ya, itu kayak Google, mereka kan harus
tunduk pada GDPR. Jadi sistem dia itu kan juga sangat secure ya. Oke. Dia oke lah, dia nangkep, dia tahu si Ismail ini kemana saja gitu. Tapi ketika orang baca, dia nggak tahu bahwa ini tuh Ismail. Dia taunya adalah browser tertentu gitu aja. Oh iya, maksud saya data nomor telepon, alamat email kan itu pihak lain tidak bisa melihat kan ya? Nggak bisa lihat. Nggak bisa melihat ya? Nggak boleh ketika kalau seandainya ada praktek seperti itu, udah langsung teriak itu GDPR yang di Eropa dan lain-lain. Iya, oke. Harusnya Peduli Lindungi punya sistem yang untuk mengamankan itu ya? Iya. Iya kan? Artinya misalnya kan tersimpan kayak tadi kemarin ya. Contoh, data itu tersimpan secara telanjang kan. Tersimpan di Elasticsearch ya, kan itu kan database-nya Elasticsearch. Itu kan bisa dibaca nomornya, namanya tanpa dienkripsi. Harusnya kan dienkripsi. Iya. Maksud saya jadi itu. kalau dienkripsi, orang ketika baca nggak tahu ini apa ini gitu. Kok ada kode untuk membukanya, yang kode itu yang tahu hanya Kominfo atau Kementerian Kesehatan. Nah, kode itu lepas, baru bisa dibuka. Gitu. Mas Fahmi, ini kalau kita coba bandingkan negara-negara lain yang nggak usah jauh lah di Eropa, Asia Tenggara ya. Kalau perbandingan kebocoran data, misalnya kita dengan Malaysia, Singapura, Filipina, atau negara lain di Asia Tenggara, bagaimana komparasinya? Saya belum pernah bandingkan ya secara ini. Cuma contohnya kalau Singapura aja yang paling bagus ya. Singapura, mereka itu punya RUU pelindungan data pribadi sudah cukup lama, ya, dan itu cukup sangat tegas dan keras gitu, Mas. Dan itu membuat mereka harus sangat hati-hati, nggak berani. Jadi sampai swasta. Nggak sembarangan lembaga swasta minta data pribadi masyarakat. Iya. Sama kayak kalau kita bikin sumbangan dana sosial, kan nggak boleh masyarakat sembarangan ngumpulin dana. Ada peraturan Kemensos. Begitu juga ini harusnya, Mas ya. Ngumpulin data pribadi masyarakat tuh nggak. Kalau kita sekarang udah kayak semudah ini aja, isi sembarangan gitu, karena nggak ada. KTP itu Mas contohnya. Mudah sekali. Kalau ini kalau di Belanda, di Eropa karena GDPR itu mereka punya sistem namanya SSO, single sign on ya, karena mereka sudah elektronik kan. Jadi kita nyerahin ibaratnya data KTP itu ke Dukcapil aja yang dia tahu kan. Dukcapil membuka servis sehingga kayak sekarang ada Gojek, OVO dan lain-lain kan pada ngumpulin data kita kan untuk selfie. Itu nggak perlu lagi. Mereka cukup memastikan ini orang benar atau tidak, tinggal cek ke data Dukcapil tadi, servis tadi. Cross check gitu, data trafficnya. Benar nih orangnya valid baru. Jadi kita nggak kemana-mana ngasih foto KTP di sana, nggak ada. Jadi kita punya datanya gemuk banget, ada di mana-mana gitu. Sekarang vaksin aja pakai KTP sekarang vaksinnya. Mas, kalau misalnya kayak e-commerce atau aplikasi-aplikasi itu, mereka nggak boleh juga sembarangan ya menjual data kita untuk kepentingan bisnis mereka. Iya, nggak boleh. Nggak boleh ya? Itulah yang kena kayak si Google dan Amazon. Sekian ratus juta. Tapi kalau di kita belum ada peraturannya, bebas-bebas aja dong orang. Makanya bebas-bebas aja, karena nggak ada aturan itu. Ini yang harus kita push, Mas, supaya apa? Ini kesempatan kasus ini untuk mengangkat kita supaya nge-push pemerintah itu sama DPR. RUU PDP. Dan koma itu Mas ya. Otoritas independen itu yang penting itu. Iya. Kita dorong Mas Ismail duduk di situ lah. Iya, benar. Cocok lah. Iyalah, orang yang nggak punya kepentingan harus di situ. Minggu depan kita bahas dah. Iya, kita dorong. Tapi jangan sampai nanti ketua otorisasinya orang partai repot. Iya. Mas Ismail, kalau kita bicara yang bertanggung jawab nih ya, Peduli Lindungi. Saya nggak tahu nih secara IT ya, itu biasanya kalau misalnya ada aplikasi plat merah, itu dia pakai vendor swasta atau memang plat merah juga, misalnya BSSN misalnya, atau bagaimana biasanya, Mas? Biasa kalau kayak gitu, biasanya kalau di pemerintah kan ada tendernya ya, harusnya ya, program apapun itu tendernya, dan tender itu bisa sisi yang menang kan bisa dari BUMN, misalnya LAN, Telkom, dan itu baru kemudian ada pihak lain kan yang kerjain, biasanya begitu. Kalau kayak di Belanda itu ada yang bikin ya, ada digital ID namanya di Belanda, digit gitu. Itu yang menang Siemens, kemudian kerjasama dengan satu konsorsium yang dibentuk oleh pemerintah sendiri. Jadi wajar sebetulnya kalau seandainya yang membuat itu adalah swasta gitu. Cuma ya tadi kan mereka harus ngikutin. Ada GDPR itu, rambu-rambunya. Dan vendor-vendor itu juga sudah terikat dengan itu ya, aturan bahwa mereka menyangkut kepercayaan dan kehati-hatian itu ya, Mas Fahmi ya? Iya, karena kalau sekarang kan bebas, karena nggak ada otoritas yang kontrol.
Nah, makanya bisa ngambil, makanya yang kemarin saya khawatir banget ketika dijelaskan, loh ini kemungkinan dari mitra, loh kok mitra bisa punya kopi, itu nggak boleh banget. Terus kemudian naruhnya di cloud, itu udah haram lagi itu. Double. Dan nanti makanya kalau Peduli Lindungi sekarang, jangan-jangan mitra juga punya kopi juga. Ya. Siapa yang memonitor ini? Memang nggak terhack, tetapi kalau mitra punya kopi juga, bahaya kan, dia bisa manfaatkan untuk kepentingan dia. Siapa yang kontrol itu? Oke. Iya. Oke, ini saya sapa dulu pendengar Tijaya yang ikutan ya. Ada Pak Ahmad Suwarno, hacker kita makin canggih Mas Margi. Jadi sulit rasanya data apapun bisa dihack. Tapi ini kalau yang kasus Peduli Lindungi ini nggak ada kaitannya dengan hacker ya? Lebih karena kelemahan sistem tadi ya, Mas Fahmi? Ya, hackernya malah bagus ya. Hackernya kan VPN Mentor itu malah white hat, ethical hacker. Dia membantu. Ya, oke. Ada Ibu Lucy Basin. Ibu Lucy, selamat sore. Jadi gimana dong, Mas Margi? Apa kita ganti aplikasi di HP nih, Peduli Lindungi? Jadi Peduli Ghost katanya, biar enak ngomongnya katanya. Ini ada yang bilang nih Pak Jamal, Peduli Lindungi yang tidak melindungi katanya. Oke. Ada Pak Murhali, selamat sore. Saya udah masukin semua data saya, tapi saya udah keluar lagi karena saya pas mau lihat sertifikat vaksin saya nggak bisa dibuka. Akan tetapi aplikasi Peduli Lindungi belum saya hapus, berarti data saya sudah dicuri dong Pak. Waduh, mati saya katanya. Oke, direspon Mas Fahmi. Ya, jadi kalau data kita yang sudah di server sana ya udah gitu kan. Kalau kita mudah-mudahan berdoa aja, berdoa kita udah tiap hari, Mas Fahmi. Iya. Berdoa kita udah tiap hari berdoa. Perlu bantuan media untuk nge-push itu ya, mengawal PDP sama tadi. Mas Fahmi, kejahatan apa yang mungkin dilakukan ketika data kita bocor? Dampaknya. Termasuk yang di aplikasi Pendi ini. Peduli Lindungi. Peduli Lindungi, PL ya. Kalau PL, misalnya data kita kan luar biasa itu. Misalnya servernya dihack. Itu kemarin kan dari e-hack saja. Itu kan traveling kita ke sana kemari tahu. Jadinya kan orang tahu namanya profile seseorang. Orang ini kekayaannya kira-kira apa, bisa ditawarin apa. Kalau orang ini jangan ditawarin rumah, dia nggak suka. Kalau orang ini suka jalan-jalannya, perginya kan ke Bursa Efek, ke hotel ini, dekat-dekat situ tuh. Bang Margi sering potensial marketing. Ini Bang Margi sering traveling ke hotel dari hotel nih, bisa dicari CCTV-nya dong ya. Nah ngeri. Itu data yang sangat berharga. Selama ini kan perusahaan-perusahaan swasta berusaha untuk mengumpulkan data-data itu, gitu. Iya. Karena era sekarang data adalah kunci ya. Oke. Bang Fahmi ini kan katanya nggak bisa begitu lama ya. Nih ada pertanyaan nih dari. Iya, saya 4 menit lagi. Ya oke, satu lagi dari Ridwan nih. Bos Fahmi, tanya dong, kalau misalnya kita suka mengakses YouTube dan lain-lain, kenapa kok di handphone kita, di Google kita, di email kita suka ada promo-promo yang kaitannya dengan apa yang kita cari? Bagaimana dia bisa tahu bahwa kita lagi butuh hotel, tiba-tiba nongol hotelnya, kita lagi butuh tiba-tiba muncul gitu? Itu bagaimana? Keyword. Nah itu kan gini, Anda kan pakai Android ya, Android ini punya siapa? Google kan. Dan pada saat install itu ada itu term and condition bahwa Android pun juga akan ngumpulin data-data yang dia bilang ini meningkatkan pengalaman pengguna, gitu dalam hidupnya. Ya, bisa jadi kan dalam beli barang ini semua kan perilaku Anda melihat video itu dianggap ini suka nonton. Kalau saya itu suka muncul hidroponik, karena saya cek itu hidroponik, sepedahan. Makanya begitu itu muncul iklan dari Tokopedia jualan hidroponik. Itu semacam itu ya Mas Fahmi, metadata dan algoritma ya Mas Fahmi ya? Berarti kalau Aji suka nongol obat kuat, obat itu. Iya. Oke, Mas Fahmi, satu dari saya terakhir nih. Ini terkait kebocoran data Pak Jokowi, ada dampaknya nggak terhadap keamanan negara? Kalau yang terkait dengan dengan Peduli Lindungi ya. Iya. Saya lihatnya kan gini. Enggak, untuk Pak Jokowinya. Untuk Pak Jokowi. Ini kan sosok kepala negara kan, karena kan yang bocor nik ya kan sampai handphone ajudan presiden, barcode dan sebagainya. Kalau dari nik itu saya kira sih enggak ya. Tapi yang butuh hacker mereka itu butuh pasang nomor MSDN misalnya gitu dari ajudan-ajudannya kan sekitarnya itu. Kemudian kalau dipasangin kalau pakai Pegasus itu kan ada malware ya,
Ada malware masuk ke sana itu. Ngeri. Nah, itu lebih ya. Saya kira untuk level-level keamanan negara, kalau sudah dicatat di level itu, ya itu yang bahaya. Oke. Kalau di kita, nah ini level kita kan level pinjol.